Assalamualaikum. Lanjut lagi ya, kita masuk ke bagian kedua. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagian kedua ini isinya pertama tentang bagian pasti yang disebut dalam Al-Quran. Yang kedua, penerima bagian pasti itu siapa aja dan apa aja. Yang ketiga, asobah. Yang keempat, mahjub. Oke, bagian pasti yang disebut dalam Al-Quran itu ada 6 ya. Ada 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6. Nggak ada selain ini, 1/7 gitu misalnya, nggak ada. Tuh. Nah, 1/2 itu buat siapa aja, 1/4 itu buat siapa aja, 1/8 buat siapa aja. Kita bahas satu-satu. Nah, pertama, siapa aja yang mungkin dapat setengah? Itu ada 5. 5 kemungkinan ahli waris yang bisa dapat setengah. Dan tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang akan dijelaskan nanti. Pertama, suami. Suami bisa dapat setengah, syaratnya itu ketika yang meninggal kan berarti istrinya ya. Istrinya itu berarti yang meninggal itu nggak punya anak. Jadi suami bisa dapat setengah. Kalau istrinya punya anak, suami dapat 1/4. Nah, yang kedua adalah anak perempuan. Anak perempuan bisa dapat setengah, syaratnya ada 2. Pertama, tidak ada mu'asib. Mulai familiar ya istilah mu'asib di sini. Coba diingat-ingat, mu'asib itu artinya yang mengasobahkan. Artinya, saudara laki-lakinya yang menyebabkan ia mendapat asobah atau sisa, yaitu anak laki-laki. Jadi, kalau misalnya ada anak perempuan bersama anak laki-laki dalam satu kondisi warisan, itu dua-duanya dapat asobah. Asobah itu apa? Asobah itu sisa. Misal nih, ada anak perempuan sama anak laki-laki aja ahli warisnya. Artinya nggak ada yang dapat bagian pasti kan? Dapat sisa semua. Artinya sisanya itu ya seluruh harta. Nah, itu dibaginya ketentuannya itu lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk laki-laki itu 2 kalinya bagian perempuan, jadi 2/1. Jadi misalnya ada 30 juta, ahli warisnya anak laki-laki anak perempuan, anak laki-laki 20 juta, anak perempuan 10 juta. Itu ya kira-kira paham ya. Dan yang kedua adalah sendirian. Karena kalau misalnya 2 atau lebih, itu dapatnya 2/3 bagian. Misal ada 4 anak perempuan, hartanya 30 juta. Berarti 4 anak perempuan itu dapat berapa? 2/3, dapat 20 juta. Nah, 20 juta ini dibagi 4, masing-masing berarti dapat 5 juta. Itu. Selanjutnya ada cucu perempuan. Cucu perempuan bisa dapat setengah, syaratnya mirip kayak tadi, nggak ada muasib dan sendirian. Tapi sebelum syarat 2 itu ada satu syarat utama nih, yang meninggal itu nggak punya anak. Kalau misalnya ada anak laki-laki, otomatis dia nggak dapat, terhalang, mahjub. Kalau misalnya ada anak perempuan 1 orang, artinya kan anak perempuannya dapat berapa? Dapat setengah. Cucunya dapat 1/6. Nah, kalau setengah tadi tambah 1/6 berapa? 2/3. Makanya ini disebut menyempurnakan 2/3. Kemudian, kalau misalnya anak perempuannya lebih dari 1, berarti anak perempuannya dapat berapa? 2/3 kan? Berarti udah 2/3-nya habis. Nah, cucunya terhalang, nggak dapat. Gitu. Nah, tadi yang muasib sama sendirian ini sama ya. Kalau cucu perempuan, muasibnya siapa? Cucu laki-laki kan? Nah, itu. Nah, yang ketiga adalah saudara kandung perempuan. Dia dapat setengah, sama tadi ada 2. Tidak ada muasib dan sendirian ini syarat utama ya. Kemudian juga mayatnya nggak punya anak. Nah, kalau mayatnya punya anak, laki-laki, dia nggak dapat. Tapi kalau ada anak perempuan, dia dapat asobah atau sisa. Ingat-ingat ya, catat kalau perlu. Kemudian syaratnya juga nggak ada ayah. Kenapa nggak ada ayah? Saudara jalurnya ke yang meninggal itu lewat mana? Lewat orang tua kan, lewat ayah kan. Makanya kalau ada ayah dia nggak dapat. Itu untuk muasib sama sendirian sama kayak yang tadi. Muasibnya berarti siapa? Saudara laki-laki kandung. Jadi kalau misalnya ada saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung itu
dapat asobah. Lanjut ya. Oke. Nah, yang selanjutnya itu saudara perempuan seayah. Dia bisa dapat setengah, syaratnya tadi mirip. Ada dua, nggak ada muasib dan sendirian. Kalau nggak ada muasibnya siapa? Saudara laki-laki seayah, jadi dapat asobah. Dan sendirian itu kalau misalnya 2 atau lebih sama dapat 2/3. Nah, tapi sebelum itu ada syarat-syarat di atasnya. Pertama, mayitnya nggak punya anak. Sama ya seperti saudara perempuan kandung tadi. Kalau ada anak laki-laki dia nggak dapat. Kalau ada anak perempuan dia dapat asobah atau sisa. Kalau ada ayah dia juga nggak dapat. Dan karena dia saudara seayah, jangan ada saudara kandung. Nah, kalau ada saudara kandung laki-laki, dia nggak dapat. Kalau ada saudara perempuan kandung 1, dia dapat 1/6. Saudara perempuan kandungnya berapa coba? Setengah. Nah, setengah sama 1/6, 2/3. Mirip ya. Mirip hubungannya sama anak dan cucu perempuan tadi. Nah, kalau ada saudara perempuan kandungnya di atas 1, dia nggak dapat. Gitu. Oke, balik lagi tadi ya. Ada 5 ya yang bisa dapat setengah dengan syarat-syaratnya tadi. Suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudara kandung perempuan, saudara saya perempuan. Nah, lanjut ke siapa yang berhak dapat 1/4. Ada suami, ada istri. Dua ini aja. Suami bisa dapat 1/4, kenapa tadi? Ketika istrinya yang meninggal itu, mayitnya itu punya anak. Kalau nggak punya anak tadi udah dapat berapa? Setengah. Jelas ya? Yang kedua istri. Nah, kalau istri bisa dapat 1/4 kalau yang meninggal itu, yakni suaminya itu nggak punya anak. Kalau punya anak berapa? Dapat 1/8. Dan juga misalnya istrinya lebih dari satu, misalnya suaminya yang meninggal itu poligami gitu, nah mereka itu berbagi dalam 1/4. Jadi kalau misalnya ada 4 istri, 1/4 ini dibagi 4 buat masing-masing istri, seperti itu. Kemudian yang 1/8, yang mungkin dapat 1/8 itu satu aja ya, istri aja yang mungkin dapat 1/8. Istri dapat 1/8 jelas kalau misalnya yang meninggal punya anak. Udah ya, jelas ya. Nah, yang selanjutnya adalah bagian 2/3. Ada 4 ahli waris yang kemungkinan dapat 2/3. Mirip sama yang dapat setengah tadi. Yang dapat setengah tadi ada 5 kan? Ada anak perempuan, cucu perempuan, saudara kandung perempuan, sama saudara saya perempuan. Tadi yang setengah tambah suami 1 kan? Nah, 4 ini dapat 2/3, kurang lebih syaratnya mirip sama ketika dapat setengah tadi. Tambahannya adalah berdua atau lebih. Ya, kalau tadi dapat setengah itu kan kalau sendiri. Kalau berdua atau lebih dapat 2/3. Sama cucu perempuan juga gitu, berdua atau lebih. Dua syarat lainnya sama dengan ketika dapat setengah. Saudara kandung perempuan juga gitu. 3 syarat lainnya sama ketika dapat setengah. Nggak usah dibahas lagi ya. Nah, saudara seayah perempuan juga gitu. 4 syarat lainnya itu, selain yang berdua atau lebih ini, 4 syarat lainnya sama dengan ketika dia dapat setengah tadi. Tuh. Nah, kemudian siapa aja yang bisa dapat 1/3? Ada 3. Ada ibu, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu. Nah, ibu dapat 1/3 ada 2 syaratnya. Pertama, yang meninggal itu nggak punya anak atau cucu atau keturunannya. Kalau misalnya ada, ibu dapat 1/6. Yang kedua, nggak ada banyak saudara. Saudara apapun, bisa kandung, saya atau seibu. Kalau misalnya ada banyak saudara, ibu dapat 1/6 juga. Nah, kalau misalnya saudaranya hanya 1, ibu masih dapat 1/3 gitu. Lanjut. Nah, saudara seibu ini agak beda dengan saudara kandung atau saudara seayah. Jadi, saudara seibu itu baik laki-laki maupun perempuan tuh dianggap sama di sini. Jadi, pada pembagian warisnya laki-laki dan perempuan nggak dibedakan 2/1 ya. Nah, mereka bisa dapat 1/3. Ada 2 syaratnya. Pertama, kondisi kalalah. Ini penting ya diingat ya, ada disebut di ayatnya. Kalalah gitu. Nah, definisi kalalah ini apa? Definisinya adalah mayit orang yang meninggal itu nggak punya keturunan, anak baik laki-laki maupun perempuan, cucu itu nggak ada. Terus nggak ada ayah, kakek sampai ke atas itu juga nggak ada. Itu kalalah. Jadi artinya yang meninggal cuma punya apa misalnya pasangan suami atau istri sama saudara sama paman gitu ya.
atau ibu atau nenek itu juga kalalah gitu. Nah, berdua atau lebih berbagi dalam 1/3. Kalau sendiri gimana dapatnya 1/6? Oke, udah 5 ya dari 6 tadi. Terakhir yang mungkin dapat 1/6. Nah, ini agak banyak nih. Ada 8 golongan yang mungkin dapat 1/6. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama, ayah. Ayah itu defaultnya kalau dia sendiri itu dapatnya asobah atau sisa. Karena semua ahli waris laki-laki itu kecuali ya ada pengecualian, sebagian besar itu defaultnya dapat asobah. Nah, dia dapat 1/6 kalau ada anak cucu atau ke bawah gitu. Kalau ada anak laki-laki dia dapat 1/6 aja, karena asobahnya buat anak laki-lakinya. Kalau ada anak perempuan dia dapat 1/6. Awalnya nih 1/6 nih dikasih dulu. Andai kata setelah dikasihkan semua masih ada sisa, sisanya itu buat ayah, makanya 1/6 plus asobah. Tuh. Nah, yang kedua kakek. Kakek bisa dapat 1/6, syaratnya mirip sama ayah sih. Ada anak atau cucu tadi, tapi ditambah syarat nggak ada ayah. Karena kalau ada ayah ya kakeknya terhalang ayah, yang dapat ayah, kakek nggak dapat. Tuh, kemudian nanti ada ketentuan khusus ketika kakek bersama saudara. Akan dibahas di kasus khusus nanti di bagian yang lain. Nah, selanjutnya adalah ibu. Tadi sempat disinggung ya, ibu dapat 1/6 kalau kebalikannya ibu dapat 1/3 gitu kan. Ada anak, cucu atau keturunannya, ada banyak saudara. Selanjutnya nenek. Nah, nenek ini agak dibedakan ya. Ada nenek jalur ibu, artinya ibunya ibu. Ada nenek jalur ayah atau ibunya ayah. Nenek jalur ibu ini bisa dapat 1/6, syaratnya satu aja sebenarnya, nggak ada ibu gitu. Kalau ada ibu dia nggak dapat apa-apa karena terhalang oleh ibu. Kalau nenek jalur ayah ada dua syaratnya, satu nggak ada ibu, yang kedua nggak ada ayah. Jadi kalau ada mereka berdua, nenek jalur ayah ini nggak dapat. Nenek nggak dipengaruhi sama sekali sama saudara, anak atau apapun, dia nggak mempengaruhi nenek. Nah, selanjutnya cucu perempuan. Cucu perempuan tadi kan dapat 1/6 untuk menyempurnakan 2/3, ya kan? Kondisinya adalah ketika ada satu anak perempuan. Tentunya nggak ada muasib, nggak ada anak laki-laki. Nah, itu udah disebut tadi ketika dapat setengah ya, nggak usah dibahas lagi. Nah, berapapun jumlah cucu perempuan itu, mereka dapat 1/6. Misalnya ada 3 cucu perempuan, 1/6 dibagi 3. Gitu. Buat masing-masing orangnya. Kemudian saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah mirip sama cucu perempuan tadi kan. Syarat pertamanya pastiin dia dapat. Pastiin dia dapatnya ketika nggak ada keturunan, nggak ada ayah, dan nggak ada saudara laki-laki kandung. Nah, dia dapat 1/6 ketika ada saudara perempuan kandung. Kalau misalnya ada satu saudara perempuan kandung nih, tapi satu saudara perempuan kandungnya ini dapat asobah karena ada anak perempuan gitu. Jadi misalnya ada anak perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah. Anak perempuan dapat berapa? Setengah, tadi kan sendiri. Saudara perempuan kandung dapat asobah, ya kan? Nah, saudara perempuan seayah dapat apa? Nggak dapat apa-apa, karena yang paling dekat kandung kan dibanding seayah. Jadi yang dapat asobah kandungnya, yang seayah nggak dapat apa-apa. Lanjut. Dan selanjutnya saudara seibu. Tadi ya, sama aja laki-laki atau perempuan dapat 1/6 kalau tadi kondisi kalalah. Apa aja tadi kalalah? Diulang lagi. Nggak ada keturunan, nggak ada ayah, nggak ada kakek. Oke. Dan dia sendirian. Oke, itu tadi bagian pasti. Selanjutnya adalah asobah.